Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Abi Amirullah SPDI. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Pulau Sumatera dan sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Kami dari kelompok 3, kelas 9C yang beranggotakan Muhammad Kansni Libras, Muhammad Virgi Eka Kurniawan, Nabila Atala Mahendra, Nabila Yuanda Balkis, Nadia Syafani Darmansyah, Naila Desiana Susanti. Dimulai dari masuknya Islam di Pulau Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada awal itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itu berguna untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah Sumatera. Penyebaran Islam dilakukan oleh saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang memastikan terletak di barat Pulau Sumatera. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari wali-wali dan ulama yang ada pada saat itu. B. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Pulau Sumatera. Selain dari perdagangan, pernikahan, dan kerajaan, masuknya Islam di Pulau Sumatera itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang diantaranya adalah A. Syekh Baharudin, Sumatera Barat, B. Raden Rahmat, Sunan Ampel, C. Minak Kumalabumi, Sumatera Selatan, C. Kerajaan-kerajaan Islam yang mempengaruhi masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Sumatera sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lauksonawe dan Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Raja-raja yang memerintah di Samudra Pasai yaitu Sunan Malik As-Saleh, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. A. Dinasti Neurahoir. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Neurahoir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi. B. Dinasti Neurasilu. Neurasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Pernak, Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1260. Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Kesultanan Aceh berlokasi di utara dari Pulau Sumatera dengan ibu kota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam dengan sultan yang bernama Sultan Ali Mugayat Shah yang naik tahta pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah kerajaan yang panjang itu,
Dari tahun 1496-103, Aceh mengembangkan sebuah pola dan sistem terhadap pendidikan militer negaranya dengan komitmen kerajaan dalam kelompok imperialisme dari bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur dan sistematik, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Beberapa kerajaan di Pulau Sumatera lainnya seperti sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Lewat jalur perdagangan, Islam disebarkan ke berbagai wilayah. Hadirnya Islam merupakan dampak positif dari ramainya transaksi dagang di Selat Malaka. Melihat dari sejarahnya, Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari Semenanjung Malaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Malaka merupakan selat yang letaknya sangat strategis dalam sejarah perdagangan dunia. Beragam transaksi jual beli dari berbagai belahan dunia dilakukan di kawasan perairan ini. Berbagai sumber sejarah menyebutkan Islamnya Malaka berangkat dari Kerajaan Samudra Pasai. Prameswara Raja pertama Kerajaan Malaka pada tahun 1384 sampai 1414 Masehi, beristrikan putri dari Kerajaan Pasai. Setelah menjalin hubungan dengan Pasai, Prameswara memeluk agama Islam. Dengan berislamnya sang sultan, diislamkanlah seluruh kerajaan dan rakyatnya. Islam pun menjadi agama resmi Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka runtuh pada Agustus 1511 ketika wilayahnya diserang penjajah Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Saat itu Malaka diperintah Sultan Mahmud Syah, tapi runtuhnya Malaka bukan berarti lenyapnya Islam di tanah Melayu. Keruntuhan tersebut justru mendorong penyebaran Islam yang lebih luas. Para keturunan Sultan Mahmud Syah masih terus berjuang mempertahankan diri hingga kemudian tersebar ke beberapa wilayah. Riau, Lingga, Johor, dan Pahang menjadi 4 negeri utama kelanjutan sejarah kerajaan Islam Melayu. Kerajaan Perlak. Ada versi yang mengatakan bahwa Kerajaan Perlak sudah ada dan berkembang sebelum Kerajaan Samudra Pasai berkembang. Sultan Perlak pertama adalah Sultan Alaiddin Said Maulana Abasyah di tahun 285-300 Hijriah. Kepemimpinan Raja silih berganti hingga 18 kali, dan terakhir dipimpin oleh Sultan Makdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Johan di tahun 692-692 Hijriah atau 1263-1292 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Perlak berhasil didapatkan pada masa pemerintahan Muhammad Amin Syah Johan. Kerajaan Perlak mampu berkembang terutama di bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Di masa yang sama, Raja menikahkan 2 putrinya dengan pangeran dari Kerajaan Samudra Pasai, yakni Putri Ganggang Sari dan Putri Ratna Kumala, sehingga mendorong kesejahteraan kesultanan ini. Kerajaan Perlak memiliki berbagai peninggalan, mulai dari mata uang, stempel, hingga makam raja. Mata uang kerajaan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu emas atau dirha, perak atau kupang, dan tembaga atau kuningan. Kemudian, peninggalan stempel kerajaan ini menggunakan bahasa Arab, yang membentuk kalimat Al-Wasik Bilah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah, 512. yang merupakan bagian dari Kerajaan Perlak. Peninggalan yang terakhir adalah makam Raja Banoa. Banoa adalah negara bagian dari Kerajaan Perlak yang terletak di tepi sungai Trenggulon. Pada makam tersebut
Nisan dituliskan dengan bahasa Arab dan dibuat sekitar abad keempat. Kerajaan Perlak runtuh karena mengalami kemunduran. Diketahui anggota keluarga kerajaan saling berebut kekuasaan pemerintahan, sehingga membuat ketidakstabilan. Para pedagang yang melihat hal itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat lain, yakni Pasai. Akhirnya kerajaan runtuh dan berganti menjadi kerajaan Samudra Pasai. Dari kelompok 3 mengenai perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.